Dan tanggapan dari orang-orang di desa gimana dah? Apakah juga menganggap seperti itu gitu dah? Kalau sebetulnya di tempat tinggal saya sih Hmm? sebenarnya justru orang nggak tahu siapa saya gitu ya, gitu ya. Jadi kayak karena saya juga dari sisi penampilan juga tidak terlihat seperti ini ya, seorang pegawai juga enggak gitu ya. Enggak, ya, heeh. Ya jadi santai lah gitu Rahim Mhm. ya, santai ala-ala ya ala-ala pengangguran di desa lah gitu. Sorry sorry itu joke ya, maksudnya ini ya, maksudnya ala-ala ya santai aja Iya gitu, iya, santai heeh. aja, nggak Mhm. juga ya kadang keluar juga formal, kadang nggak formal, ya Mhm. tergantung situasi lah gitu, Rahim. Iya Nah dah. jadi, ya justru di tempat tinggal saya orang mungkin nggak kenal siapa saya, masih nanya ini. Kalau di Mhm. desa kan itu tantangannya, Rahim, ya. Iya benar Di dah. desa mungkin mindset-nya masyarakat ya, Mhm. mungkin beberapa masyarakat mindset-nya adalah, kerja itu ya jadi ASN Iya. gitu, perginya jelas waktunya gitu Mhm. kan, pulangnya juga jelas, atau Mhm. setidaknya ada seragamnya Nah, gitu. iya benar dah. Itu definisi bekerja bagi Bekerja, masyarakat, mhm. di desa terutama ya, Mhm. yang saya perhatikan begitu. Karena saya pernah juga kayak, orang bingung juga ketika nanya ke saya, "Kerjanya apa sih?" Saya sebutin konsultan lingkungan, "Apa tuh kayak gimana?" Nah, Iya. kadang-kadang saya tuh agak 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 ini juga ya, males juga jelasinnya kan. Iya benar Karena dah. kan sekarang kan eranya ya pekerjaan itu kan nggak harus formal begitu ya, Benar banyak benar dah. Mhm. bahkan ada yang saya baca buku itu ada pekerjaan yang sulit kita mendefinisikan dia itu apa gitu jenis pekerjaannya. Mmm. Sekarang ada loh yang gitu ya, kayak Iya content iya. creator, yang lain itu agak sulit kita tuh mendefinisikan, Mhm. dia itu apa sih jenis pekerjaannya, gitu ya. Nah, tapi bagi masyarakat di desa kan agak sulit, maksudnya mungkin informasi itu kan agak lambat masuk ke desa, Mhm. meskipun akses internet udah bagus, tapi itu agak lambat. Orang banyak, oh petani, nelayan gitu ya, oh punya toko, wirausaha, nah kan kayak kayak gitu. Nah pekerjaan-pekerjaan seperti saya ini mungkin masih agak aneh dan membingungkan bagi mereka tuh. Ada juga di antara teman-teman nanya, "Ini kamu omset buat keluarga kamu dapatnya dari mana?" Dan saya Mhm. kadang-kadang sulit juga jelasinnya, Iya. kalau ini kan Mhm. halal, Iya benar. dengan halal kan begitu Mhm ya. Nah, mhm. tapi nggak jelas. Nah, makanya ketika ada orang nanya ke saya, "Pekerjaannya apa?" Nah, saya Mhm. bilang aja, "Saya tukang sampah." "Oh, tukang sampah maksudnya?" "Iya, tukang sampah, ngumpulin sampah." Saya juga nggak bohong kan, Iya iya, benar saya benar. ngumpulin sampah organik, lalu saya Mhm. pecah, terus saya ya udah kayak begitu loh, agak lebih gampang gitu ya. Dan Iya dah. ya dan orang tidak akan nanya-nanya lagi. Jadi Mhm. itu sedikit ini ya, kondisi Mhm. sosial masyarakat yang Mhm. ada di desa sebenarnya. Iya. Orang mungkin nggak nanya-nanya lagi, tapi Rahim yang nanya-nanya ini. Ya gitu. Nah, cuma kalau kita di kota besar, orang itu jadi udah menganggap itu hal yang Iya, biasa, benar ya. dah. Mungkin Mhm. tidak akan, "Oh, kamu apa?" "Saya konten kreator." Udah berhenti gitu loh, orang Mhm. nggak akan nanya lagi gitu Iya kan. Nah, ya itulah kira-kira sedikit inilah ya, iya. sedikit Bahkan kondisi bahkan di Depok sendiri pun yang notabene ya di kota besar lah begitu ya, ya, iya masih ada iya apa, bilang yang nggak keluar rumah gitu, yang bilang ngepet iya. gitu kan. Iya, betul betul itu ya, pernah akhirnya ketangkap gitu ya, si Iya. apa, yang ngaku-ngaku ustad ya. Iya, Jadi, gitu. ya itu Rahim, terlepas ya maksud saya adalah, Mhm. saya ini bukan berarti saya, merendahkan ya, saya Iya, nggak akan benar. pernah tidak akan pernah merendahkan apapun pilihan orang, profesi orang, yang penting itu halal gitu ya. Mmm, Kalau yang mhm. haram-haram mungkin saya juga akan, komen juga gitu ya. Cuma Iya, kalau benar. halal, ya apapun itu, pekerjaan itu semuanya baik ya, baik. Mhm. Tergantung ini kita aja sebetulnya, Mhm. ya kita visi hidupnya mau ngapain. Misalnya kayak Rahim ini sekarang di BUMN misalkan, Mhm. itu bagus banget gitu loh. Siapa sih orang yang nggak pengen, di BUMN Mhm. kan. Nah, Iya. kalau Apalagi kalau kerja dari kampung ya, dah. benar benar ya. Cuma ya itu tadi kan, semua orang punya pilihan juga Mhm. masing-masing. Saya juga sering bilang ke teman-teman juga begitu, jangan ikutin gaya saya gitu loh. Misalnya Mhm. ada juga teman-teman yang apalagi ini adik-adik yang baru Mhm. lulus kan tuh masih mencari apa, Iya, jati juga mhm. kan. Mhm. "Saya pengennya ini dah, ini." Ya udah kamu coba jalanin aja dulu gitu. Kalau memang Mhm. kamu nggak nyaman, ya cari aja yang nyaman dulu. Yang penting Iya. kamu, keluarga kamu itu ya sejahtera dululah gitu, baru nanti mikir yang, lain-lain kan gitu. Mhm. Nah, Nah itu meskipun sebenarnya saya juga belum maksudnya kalau mikirin kata-kata sejahtera itu ya juga kadang-kadang ya masih jauh juga, tapi kan kita proses ya, semuanya mhm. untuk dari proses, karena cita-cita saya ini kan pengusaha sosial juga, ya udah Mhm. semua jalanin aja dulu kan. Mmm. Itu sih Rahim Gitu dah. kira-kira. Jadi Ya. ya mungkin untuk, teman-teman yang ya mau meniti karir seperti udah Eko ini ya mungkin kalau saya tangkap tadi itu
ditemukan dululah strong why-nya begitu ya, Dak, ya? Ya, Maksudnya iya, jangan hanya karena ngikutin gitu kan. Apalagi setiap orang pasti, kondisi dan yang lain-lainnya beda-beda begitu ya, Dak, ya? benar benar benar, Mhm. iya. Nah, Dak, mungkin kalau lebih menspesifikkan nih, timing ketika udah, pindah, memang pindah ke desa gitu, Dak. Mhm. Nah, itu maksudnya, eee, apakah memang direncanakan timing-nya gitu ataukah memang, oh, karena misalkan keluarga sudah ada, kebetulan istri juga habis melahirkan, Iya. kayaknya menuntut kita di desa gitu. Sementara seperti yang udah sampaikan tadi, udah ketika di desa pun udah masih mencari-cari, apa ya maksudnya, mencari-cari, masyarakat yang memang mau diajak kolaborasi gitu, Dak? Ataukah memang sudah memang disiapkan sebelumnya di desa gitu, Dak? Enggak, sebetulnya nggak ada persiapan tuh, Ren. Mhm, Maksudnya, saya pulang harus tahun 2018 gitu. mhm, Enggak, cuma memang ada, pastinya mungkin masing-masing kita punya niatan kan ketika benar, Dak, udah, tanda kutip mapan gitu mhm, secara finansial, pastinya kita ada keinginan pastinya kembali ke kampung halaman. Entah mhm, itu kita bawa badan kita tuh ke kampung halaman atau kita punya kontribusi buat kampung halaman, kan gitu ya. mhm, Nah, saya punya cita-cita itu sebetulnya. Tentunya memang di sebelum umur 50 lah ya, iya, maksudnya ya kita mantapin lah di saat-saat muda gitu loh. mhm, Nah, karena ini memang ada beberapa situasi, mungkin ada yang, harus tidak bisa saya ceritakan juga ya Rahim ya, tapi yap, ada beberapa yang mungkin saya bisa, share juga, seperti kayak, mungkin istri saya yang juga tidak apa ya, kurang oke juga untuk tinggal di kota oh, besar gitu ya. oh, iya, 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 Juga mikir juga pada saat itu, "Oh ya anak-anak kayak gimana ya?" Gitu loh, nanti mmm, hidup di kota besar. Tapi ini ya, ini pemikiran pribadi iya, iya, saya iya, nggak tahu juga realnya nanti iya, iya, apakah bagus mendidik anak di kota besar itu atau apa, karena mhm, saya kan merantau itu pada saat itu masih bujangan gitu ya, mhm, belum punya anak, saya nggak tahu itu. Nah, cuma saya lihat sih memang beberapa ya, saya juga tidak dijadikan ini sebetulnya kesimpulan yap, bagi, mhm, kesimpulan fix gitu ya. mhm, Nah, eee, sepertinya saya juga tidak oke dengan kondisi seperti ini, karena pada saat itu Rahim, saya kan ini karyawan ya gitu ya. mhm, Saya pergi, sering pergi itu, eee, sebelum sholat subuh malahan Rahim ya. iya, 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 Jadi kadang pernah saya sholatnya itu hanya di bus saja gitu ya, mhm, atau kalau memang busnya sempat ke rest area, saya di sana. Jadi mhm, ini hal yang menurut saya, pada saat itu ya agak menggelisahkan saya, Rahim. oke, 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 Terus pulang mhm, juga, mhm, kadang ya udah malam ya. Jadi saya mikirnya, saya lihat beberapa saudara saya di Jakarta itu pergi ke pagian, pulang kemalaman. malaman, Jadi iya, anaknya itu ya nggak sempat bercengkrama sama anak-anaknya. benar dah, benar dah, Nah, saya agak ada kekhawatiran nanti ke depan kalau saya seperti ini, toh saya juga sebenarnya bukan dari latar keluarga yang cukup bagus juga dalam mendidik, ini ya, anak mhm, ya. Saya nggak pengen, itu terulang lagi gitu loh. oke, 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 Jadi, ya ini yang saya iya, bilang iya, ada faktor yang mungkin orang lain nggak punya faktor itu loh. Nah, mhm, saya mhm, punya faktor itu. Saya nggak pengen, maksudnya saya pengen punya visi keluarga yang oke lah gitu ya. Saya mungkin membreak mungkin, apa ya, intinya saya gini loh Rahim, apa, ya pengenlah punya visi keluarga yang, sukses dunia akhirat. Nah, itu kalau mhm, hakikatnya gitu ya. mhm, Nah, karena saya merasa dulunya saya, kurang seperti itu dididik ya, mmm, gitu loh. Nah, saya pengen, punya itu ke depannya dan sepertinya untuk memulai itu kurang cocok ketika saya tinggal di Jakarta ataupun di Cikarang. Itu mhm, menurut versi saya gitu iya, ya. Nah, itu faktor dari istri juga, visi keluarga, terus juga kondisi orang tua pada saat itu memang agak sering, sakit gitu ya. mhm, mhm, Nah, saya merasa mungkin Zoom apa, waktu itu WhatsApp ini apa, video call ya, iya, video nah call, video call ini kurang oke lah gitu ya. benar, benar, Pengennya sih kita temui langsung gitu ya, terus, ada perhatian langsung lah gitu ke orang tua terutama ibu mhm, mama pada saat itu ya. Nah, jadi ini beberapa yang bisa saya ceritakan, yang tidak bisa saya ceritakan mungkin saya tidak akan yap, ceritakan. iya, iya, dah, Tapi kira-kira begitulah, kita mhm, punya alasan yang kuat, mhm, meskipun juga pasti adanya risiko kan, pasti ada iya, risiko di balik alasannya kita. Itu nggak mungkin nggak ada risiko Rahim, cuman benar kita dah, tahu cara meminimalisir risiko yang ada. Nah, itu sih dari saya sih Rahim, sebenarnya yang bikin saya pulang. Nah, ya kita waktu di awal pernikahan juga pernah
punya catatan gitu, visi ya. Saya dan istri pengennya punya, terserah itu lembaga pendidikan formal atau informal, tapi, tujuannya adalah ya gitu, mau gimana kita juga bisa, berkecimpung dunia parenting misalkan ya, parenting Mhm, yang dengan sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. mhm, Nah, kebetulan latar belakang saya lingkungan hidup, ya kenapa nggak eco parenting gitu, plus Islam gitu kan. Nah, cuma mhm, nggak harus formal, harus bentuk SDIT, mhm, PAUD, nggak harus, yang penting ya anak-anak di desa. Nah ini Rahim, kadang-kadang, yang sering terlupakan di kita kan ini kualitas SDM, masyarakat desa kan. Nah mhm, kita tuh kadang-kadang ya kalau sudah sering di desa itu ada kekhawatiran juga, ternyata sih sebenarnya dari sisi sosialnya masyarakat desa dan kota itu, ini ya, maksudnya kekhawatiran saya, sebenarnya mhm. ada rada-rada mirip lah, kayak pergaulan bebas juga ada gitu di Iya, desa. Jangan mhm, dibilang di desa nggak ada gitu iya. ya. Cuma nggak tahu aja gitu ya? Ngebut-ngebut pakai narkoba juga ada gitu. Mhm, mhm, Nah, cuma ini tadi yang harus kita perbaiki. Nah, makanya saya tuh hadir, makanya saya sampaikan tadi ke Rahim ya, bahwasanya saya punya cita-cita banget, saya juga punya, nah, lembaga ataupun komunitas lah gitu ya. mhm. Karena anak-anak di desa ini punya pemahaman sosial yang lebih bagus gitu loh Rahim, Iya nggak dah. terlibat dengan pergaulan bebas, itu juga ada di desa gitu. Mhm. Nah, sama lah di kota ya, nah sama gitu. Nah, cuma kan di kota tuh lebih riuh ya, maksudnya lebih apa Iya, sih, lebih rame gitu lebih ya. ramai, Jadi benar. di desa sih lebih ini aja, nah Iya, gitu. Dan kalau di kota itu lagi udah jadi kayak kebiasaan aja kan orang, ya maaf, mhm. kadang pergaulan bebas tuh Iya, kayak, oh udah pacaran iya udah, biasa. Nah, mhm, kalau di desa memang masih agak ini kan, masih agak, apa ya, jadi itu kayak masih aneh gitu ya. mhm, Oke, mhm. melakukan hal seperti itu masih aneh, meskipun itu masih terjadi di desa. Nah, Iya dah, jadi banyak sebenarnya mimpi-mimpi kita, lain ketika kita sudah di desa ini, mhm, saya juga mau menghidupkan lagi kegiatan, permainan anak nagari ya, kalau iya, di Sumatera Barat kan, mhm. desa itu disebutnya nagari ya. Iya Nagari dah, benar. Meskipun ada juga kayak di Kota Pariaman ini ada disebutnya desa bukan nagari, tapi sebetulnya dia masih kesatuan nagari Mhm, gitu. Nah, yang sudah lama punah, yang ya sekarang banyak kan, mhm, anak-anak sekarang main gadget, mhm. ada positif ada negatifnya kan. Iya, Nah, kita coba menghidupkan lagi, makanya saya mau inisiatif juga nanti bikin festival yang, eee eee, mengangkatkan kembali kembali kegiatan anak-anak nagari gitu, seperti main layang-layang, main mhm. gasing, apalagi itu ya. Pokoknya banyak lah, nanti tunggu tanggal main aja lah nanti Ah, Rahim, siap, siap, kita akan siap launching dah, juga kegiatan itu. mhm, Jadi gitu kira-kira Rahim ya, mungkin mhm, alasan saya mengenai timing saya pulang itu ya nggak ada rencana sebetulnya ya. heeh, Oke. siap dah. Artinya ya memang ya dengan, kondisi tadi juga ya ada keluarga juga gitu ya, sama Ya, sama seperti Uda tadi sih, eee dulu memang ya seperti Rem sendiri kan dulu kerjaan dari rumah itu deket lah 5 menit nyampai gitu kan lah. Pergi jam setengah 7 pulang jam 4 gitu kan, masih sempat ketemu anak lah gitu kan. Tapi ya pas saat pindah ke Jakarta, kerja di Jakarta tinggal masih di Cilengsi gitu dah. Wah, seperti yang Daiko sampaikan dah. Eee, pergi gelap, pulang gelap gitu dah. Jadi pergi anak masih tidur, pulang anak sudah ya, tidur gitu. paling 1 minggu ya, satu Paling minggu Sabtu dan itu Minggu. pun kalau nggak diganggu mungkin dengan aktivitas lain kan, Iya benar sekali dah. sosial atau ya kayak sekarang Iya, misalkan ya. Nah, heeh. kayak Itu dia bikin dah. podcast. Karena Iya, kan kita juga apalagi yang laki-laki ya Rain ya, kita mhm, sebagai laki-laki juga butuh kan sebetulnya, kegiatan sosial lain gitu benar di benar, nah, ya pekerjaan. laki-laki itu hobinya ya laki-laki itu punya hobi gitu kan, Iya sedangkan benar, istri itu mengganggu hobi laki-laki gitu. iya iya. Ini kalau istrinya dengar nih marah istrinya. Marah Ya emang maksudnya gini loh, bukan berarti kita menyampaikan iya, perempuan juga punya gitu. punya, Tapi heeh, kan, kita ini kan memang udah didaulat ya sama Allah itu mhm, sebagai pemimpin, tentu kita harus punya bekal yang cukup kan untuk benar dah, memimpin. Nah, salah satunya juga sisi sosial, nggak mungkin dong maksudnya kita hanya di kantor. Kan mhm, beda ini kan, beda suasana. Nah, iya, itulah salah satunya Rahim, udah juga, saya merasain, oh iya ya mhm, ternyata, ketika saya ke desa ini ya kita bisa berbuat banyak, kayak misalkan saya training juga, Zoom ini sangat membantu kan, iya karena benar dah, Pada saat istirahat kita bisa ketemu sama anak gitu kan, mhm, ada quality time yang lebih iya. lama lah gitu. Nah itu sih Rahim ya, Iya, kira-kira dari saya. makanya dah Rem Rem nggak kebayang kalau misalkan, ya maksudnya di satu sisi ya dah,
Iya. Kalau misalkan nggak ada COVID, Rem mungkin nggak tahu anak Rem akan besar seperti apa dah. Tapi Iya. dengan adanya COVID, ya di satu sisi ya sisi positif yang mungkin Rem rasakan adalah ya Rem bisa melihat perkembangan anak gitu kan, dan Iya. 24 jam bersama anak lah, walaupun Iya. memang ya kayak sekarang ya sejam lah di kamar, 2 jam di kamar gitu kan, nanti Mhm. main lagi dengan anak gitu sih, Dak. Nah, kayak sekarang kan lagi manggil-manggil tuh. Benar benar benar, iya. Nah nah Sama lah Rahim ya, sama iya lah dah situasinya. iya dah, heeh. Heeh. Nah, ini mungkin kalau misalkan menspesifikkan terkait dengan pemberdayaan di desa gitu dah. Ya. Eee, Menarik, di podcast sebelumnya kita juga pernah diskusi dengan Bu Tri Mumpuni, dan menariknya sih dari tujuan Bu Tri Mumpuni itu adalah bagaimana supaya, eee, bukan orang kota yang datang ke desa, yang memperbaiki desa, tetapi lebih me-leverage orang-orang desa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu dah. Iya iya iya. Nah, ini kalau pandangan Daiko sendiri sebagai pelaku langsung lah begitu dah. Iya iya. Sebenarnya masalah yang terjadi di desa itu gimana sih dah? Terutama mungkin spesifik di Desa Kampung Apar sendiri gitu dah. Iya, emang benar sebetulnya. Jadi, ya dulunya gitu ya, dulu Mhm, mungkin mindset-nya mungkin sampai sekarang ada masih banyak ya desa-desa itu mindset-nya ya udah, harus ada bantuan dulu baru iya, baru teman-teman desa ini bergerak. Nah, mhm, saya sebetulnya Rahim juga, coba memperbaiki lah mindset itu. Mindset yang menurut saya kurang tepat gitu ya. iya, Kalau ya sebenarnya kan basic-nya sebenarnya kan ayat ayat Al-Qur'an misalnya mhm. kalau nah, tidak akan berubah kan nasib suatu kaum kalau memang tidak ada keinginan dari kaum Iya iya, benar kan dah. begitu. Sebenarnya Mhm, itu sangat dalam banget gitu pesan mhm, dari Allah ke kita kan. mhm, Saya juga mikir begitu. Yang penting sih teman-teman ini cobalah berkreasi dulu. mhm, Oke, selama ini mungkin, teman-teman di desa ya kurangnya mungkin, soal relasi, publikasi gitu ya. Gimana mhm, sih cara jualin, produknya saya ini biar dikenal sama orang banyak kan gitu. iya dah. Nah, situlah perannya mungkin perannya kita yang mungkin datang sebagai pemberdaya desa. Nah, kebetulan memang saya juga suka berorganisasi, juga pernah tinggal di kota besar gitu ya. Mhm, Jadi setidaknya mungkin bisa bantulah mudah-mudahan apa yang saya punya bisa bantu ke desa. Nah, akhirnya ini yang terjadi kan. Saya coba minta ke orang desa, ke teman-teman di desa untuk coba munculkan dulu apa kreativitas yang mmm, dimiliki oleh desa. iya iya dah. Lalu kita assess kan, kita asesmen, kita Mhm, identifikasi, kita data, plok plok mhm, plok plok plok, dapat sekian banyak. Nah, dari sekian banyak kreativitas, mhm, kira-kira apa yang punya nilai jual? Ya, karena kan kita kalau ngomongin pemberdayaan ini kan ada 3 nih Rahim ya. iya, mhm, Ada dari aspek ekonomi, ada aspek sosial, dan aspek lingkungan juga ya. mhm, Aspek lingkungan juga yang harus kita perhatikan. Kira-kira lingkungan dalam arti gini loh, kira-kira bisa sustain nggak kegiatannya kita kan gitu. mhm, Nah, ini yang coba saya gali. Nah, akhirnya memang sekarang contoh kasus di Desa Kampung Ampat ini, iya dah. ya kita akhirnya kita punya berapa produk kan. Dan Mhm, tadi sudah sampai ke Rahim omsetnya segitu loh Rahim ya. iya, mhm, Dan itu belum maksimal loh. Maksudnya saya belum punya tim yang cukup oke lah gitu ya. Kayak mmm, teman-teman sosial social entrepreneurship yang lain gitu ya mhm, kayak di Jawa Barat itu kan sangat-sangat cepat berkembangnya dan iya, SDM juga oke kan. benar dah, Ya wajar dong gitu ya, mereka mhm, punya institusi pendidikan dan mereka juga sentral ekonomi juga kan di sana. iya, Jakarta, DKI dan Jawa Barat itu terutama ya. mhm, Nah, ya itu tadi jadi, kita temukan kreativitas, lalu kita bikin produknya. Nah, ini kan butuh bantuan nih kadang-kadang akses permodalan. Nah, ini saya coba hubungi beberapa yang bisa saya hubungin gitu ya, oke, kayak mhm, via bank, dosen-dosen, teman-teman yang mungkin, bisa bantu gitu ya. mhm, Saya kan akhirnya terbantu. Ya bahkan sebenarnya desa Kampung Apar ini luar biasa lah, yang mereka perantaunya banyak. iya, Nah, ini ada sedikit nih cerita ya, ini ternyata, eee eee eee, daerah yang paling banyak di tempat tinggal perantau itu kan salah satunya Batam dan mereka itu jualan emas loh di Batam itu, Rey, oke, perhiasan gitu ya. perhiasan, Jadi heeh. dikatakan ini bukan desa miskin maksudnya ya. Benar 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 Ya benar jadi dah, iya, ya mereka punya punya perantau yang hebat-hebat dan juga beberapa SDM yang hebat-hebat ada di desa itu. mhm, Cuma mungkin belum ini aja mungkin, belum bersatu gitu ya, atau mmm, mungkin belum punya gerak yang sistematis lah untuk iya iya dah, jadi mhm, ya gitu-gitu aja, desa ya seperti ada sawah, ada ladang, ada buruh taninya gitu ya. Ya mhm, gitu-gitu aja masih belum terlalu berkembang.
Iya dah. Nah, Bali sekarang ini kan beberapa tahun ini udah banyak nih dana desa yang Iya. masuk, Mhm. sehingga infrastrukturnya jadi lebih oke kan sekarang Mhm, ya. benar ya. Kantor-kantor desanya ya mewah-mewah kan Mhm. sekarang. Nah, ya cuma tadi maksudnya, dari sisi, sosial apa ya, untuk menggerakkan ekonomi desa ini yang masih agak kurang. Mhm. Nah, langkah-langkah saya yang itu saya bilang tadi Rahim, saya asesmen dulu, saya identifikasi apa kreativitas, ya kita Mhm. bikin desa kreatif. Setelah itu muncullah dari kreativitas itu nilai ekonomi yang bisa kita ya jadi pendapatan lah bagi Mhm. masyarakat atau kelompok masyarakat. Jadilah desa wirausaha karena nanti akan ada kelompok-kelompok usaha di sana. Nah, terakhir baru nanti ya kalau mau dipoles lebih oke lagi ya jadikanlah desa wirausaha wisata gitu ya. Mhm. Di mana wisatanya tidak hanya wisata, hanya melihat alam, Mhm. enggak, tapi orang-orang datang ke desa untuk belanja. Nah, tadi Oh, lagi iya kayak iya. publik tadi gitu ya. Iya Nah, dah. mulai dari orang datang dulu, ya belanja pun sekarang kan nggak harus, yang apa ya, yang harus, langsung datang gitu ya. Mhm. Kan bisa offline bisa online gitu Mhm. ya. Nah, saya pun di sini sebenarnya lahir di ini kita ini, bikin organisasi namanya Kampung Apar Innovation Center. Mhm. Ya, untuk apa? Untuk mencapai tujuan tadi, desa wirausaha, desa, kreatif gitu ya. Untuk Mhm. mencapai tujuan tadi kita punya punya mobilnya nih, mobilnya namanya KAIC gitu ya, Kampung Mhm. Ampat Innovation Center. Nah, di sana sebetulnya sudah mulai nih kita masukin ke marketplace misalkan, terus kita juga, kerjasama dengan Bank Nagari untuk, membuat KRIS ya, QR Mhm. apa, pembayaran secara apa Se nama, secara online gitu ya. ya, secara apa istilahnya sekarang itu, ya online lah gitu ya, Mhm. kalau istilah kerennya ada itu Rahim, saya lupa istilah kerennya. Ya, Apa, ya online payment bukan? Apa? iya payment ya gitu ya. Nah, Mhm. jadi pakai online payment gitu, ya jadi lebih memudahkan dan memang di zaman pandemi apa, di era pandemi ini memang, harus ini juga ya, cashless juga ya untuk Iya, benar dah. mengurangi kontak kita kan Kontak. dengan Mhm. virus. Dia lebih lebih sudah mudah semua sekarang. Kita mengarahkan ke sana meskipun ya butuh waktu ya, Rem, karena SDM di desa ini beda dengan kota. Kalau kota itu kan memang SDM terbaiknya tuh lari semua ke kota. Iya. Nah, yang di desanya ini yang hanya beberapa yang terbaik. Nah, Yap. sehingga wah Mhm. ini memang kita butuh edukasi yang ekstra sabar Nah, kayak ke desa. Jadi gitulah kira-kira, Rem, ya. ya, Bra. Nah, tadi Daiko juga sudah menyampaikan butuh edukasi ekstra sabar gitu kan Ya, dah di desa. ya, Nah, ini kalau boleh mungkin pengalaman spesifik gitu dah. ya. Tadi kan kalau dari Daiko ketika di desa mengidentifikasi potensi desa gitu ya dah. Dan mengembangkan itu gitu dah. Nah, tapi ketika udah mulai mengidentifikasi tadi begitu, maksudnya secara teknis tantangan apa sih dah yang udah temui gitu? Maksudnya Iya, heeh. udah apalagi udah sebelumnya merantau di Jakarta gitu kan, terus tiba-tiba di kampung udah mungkin ya gimana cara komunikasi sosialisasinya gitu dah dalam Ya. mengidentifikasi potensi tadi dah.